Oh man, kembali lagi bersama bukan mic ini ya, saya menggunakan iPhone ini. Nggak, ini mic agak bohong gitu. Oke, kembali lagi bersama saya Rian Abdurrahman dalam episode video ke-15 kalau nggak salah. Untuk seperti biasa belajar public speaking. Mau ngebahas apa sekarang? Kita ngebahas keseharian kita aja ya. Terus juga perubahan-perubahan dari video kemarin sampai sekarang, apa yang berubah dari diri saya sendiri gitu ya. Oke, mungkin pertama untuk keseharian saya seperti biasa rutinitas bangun jam 6, bernapas, terus juga langsung editing video, berapa ya, 20 editing video untuk kerja biasa dikirim tadi tuh langsung di jam 9 udah. Jam 9 break, tidur dulu, bangun-bangun jam 12, berarti 3 jam tuh tidur. Enggak, belum makan. Makan mie dulu ya, mie di jam 8 pagi tadi tuh. Terus kita makan pokok itu jam 3 setelah editing video, apa ya, video untuk akun diri saya sendiri. Dari jam 1 sampai jam 3 intinya saya posting untuk akun yang musik gitu. Terus juga lanjut 10 video untuk kedua akun pribadi pakai AI yang gitu. Terus posting juga 2 tambah nambah untuk sekarang postingannya di apa namanya tuh? Hmm, adalah jadi 4 akun lah saya sekarang untuk di online gitu ya. Yang Kria, yang Perkop, dan 2 lagi itu yang itulah yang baru. Akun baru gitu. Kedengaran tidak saya ngobrol gini ya? Semoga kedengaran aja, agak dekat gitu ya. Dem 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 tes tes. Gini aja. Oke, terus juga mungkin perubahan yang saya alami itu banyak banget ya, dari belajar terus saja ya, saya belajar mengenali diri saya sendiri karena nggak ada habisnya diri saya melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal gitu ya. Tapi mungkin bukan semoga, saya akan berusaha lebih baik juga untuk sekarang gitu ya. Untuk tahulah untuk diri saya sendiri kesalahan apa yang diperbuat untuk hari ini ya, gitulah. Berat yang itu harus dilewati karena beberapa fase itu tak bisa dilewati, tapi sekarang ini mungkin kesempatan terakhir karena kalau terus berulang ya paradoks juga ya, tidak akan ada akhirnya dan busuk juga nanti ya, karena mungkin untuk pelajaran lebih baik kepada diri sendiri aja kalau terlewati ini, mungkin begitu untuk diri saya sendiri. Terus juga apa yang saya kurangi, apa yang saya lebihi itu, yang saya kurangi mungkin kemarin kemarin itu saya mau bikin apa namanya itu, novel gitu tapi dibantu AI, belum jadi juga karena saya pikir nggak tahu lah, untuk pikiran saat ini lebih berpikir uh, apa ya, mengurangi, bukan mengurangi, ingin menulis sendiri, gimana bagusnya ditulis aja dulu gitu, nanti tuh apa saja kerangkanya udah ada, tinggal disusun aja gitu, tapi tulisan diri sendiri dulu panjang dulu gitu ya. Nah, nanti direkap pakai AI gitu untuk memilah dan memilih mana kalimat yang bagus, beralur dan enak untuk dibaca. Tapi untuk sekarang itu masih belum bisa karena terpaut waktu juga ya. Kita lebih fokus ke yang perlu-perlu dulu, keuangan ya. Terus juga kemarin udah itu yang dikurangi, yang dilebihi itu dari posting-posting mungkin. Terus juga kemarin juga lanjut lagi membuat SIM, belum lulus minggu sekarang, apa ya, diremit lah intinya ya, minggu sekarang langsung
berusaha lagi ya. Yang dirasakan saya sedikit kecewa, tapi tidak apa-apa, berjuang aja karena ini gratis ya. Sesuatu yang gratis itu pasti mahal harganya, mahal gitu ya, mahal ya, karena kalau beli juga mahal gitu. Kalau nembak kan 900, ini gratis, mengeluarkan uang udah di 400-an mungkin ya, karena bolak-baliknya juga. Tapi gak apa-apa lah, pengalaman juga, bikin happy juga di jalannya, menikmati waktunya juga. Itu yang harus diingatnya. Mungkin nanti 12 juga 900 pengeluaran, tapi tidak apa-apa karena kita menikmati waktu juga ya. Mungkin kalau kita kemarin buat SIM narik, sekarang ya capek juga gitu ya untuk badannya kalau kalau jadi kemarin nembak. Tapi ada hikmahnya juga, kenapa enggak nembak gitu, karena kita tahu dunia online gimana sekarang. Juga bulan sekarang ternyata di 1 bulan ini saya dapat di 700.000, udah lumayan tuh. Modal diam ngedit dulu udah dapat 700.000, itu udah alhamdulillah banget. Tinggal digencarin lagi terus, gimana pikirin lagi bagaimana menambah penghasilannya gitu. Mungkin dari segi rubah postingannya untuk sekarang itu lebih ke buat AI video, terus juga belum di up gitu ke produk lain, masih di cat tembok iLik Romaluk. Jadi mungkin kedepannya kita buat lagi ya video-video AI yang lebih banyak juga produknya, bukan dari cat tembok aja. Ada potensi dari roll cam road itu, mungkin nanti dicoba. Cat lantai masih 50-50, belum lihat. Tapi kalau di akun Gria itu mungkin harus dibuat cat, bukan cat, roll cam road ya gitu. Mungkin gitu untuk apa ya, yang perubahan dari yang saya rasakan. Terus juga lebih mengenal diri sendiri sekarang ya, sedikit-sedikit lah, tentang banyak banget pelajarannya. Terus juga banyak nonton film ya, terselamatkan. Saya lebih menghayati hidup itu nonton filmnya daripada scroll, mending nonton film itu, apapun itu, mau anime mau film, tonton aja daripada scroll. Agak-agak apa ya, kalau nonton, bukan nonton, scroll scroll media sosial itu agak runyam gitu ya, terlalu lama terus menghabiskan waktu bisa berjam-jam, itu merusak mental gitu karena banyak banget informasinya ya. Tapi kalau film itu kita menikmati alurnya, menikmati nuansanya, dan menikmati apa yang kita pikirkan gitu. Untuk diri saya sendiri lah ya. Mungkin untuk struktur ngobrol juga belum lancar saya tuh, gak apa-apa, belajar namanya juga. Terus saya juga kepikiran untuk diri saya sendiri, mungkin nanti konten kita buat kalau mau buat video, karena tidak mudah melihat kamera gini. Terus juga ngobrol harus ada teks ya mungkin ya, nggak bisa langsung untuk sekarang-sekarang. Kalau mau cepet nanti eh, buat seperti depan ada handphone terus kita baca gitu, seperti berpuisi lah untuk konten kalau mau pakai wajah gitu. Pakai HP ini nanti videonya bagus juga, itu sesuatu yang tim banget untuk dicoba gitu. Tapi mungkin lebih kepada latar belakangnya dicari lagi. Kalau mau effort mungkin buat di loteng ya, di atas ada kan, buat di sana mungkin enak juga gitu. Dicoba nanti ya, kita pikirkan. Pembawanya ala puisi gitu, keren juga sih. Berarti stand harus bawa dua. Satu juga dipegang gini bisa. Ini buat stand up video, ini gini, tapi bebas lah, gimana nanti kita pikirkannya. Oke, kita ngobrol agak terstruktur. Kemarin tuh belajar kata AI sih ya. uh, Kalau mau ngobrol itu pertama pengalaman dulu, sesuatu yang terjadi, terus apa yang dirasakan, terus apa hikmahnya gitu aja, terus strukturnya gitu ya. Kita mulai mungkin dari suatu kemarin.
Kemarin awal bulan tanggal malam 3 saya pulang ke rumah. Kenapa saya pulang ke rumah? Karena seperti biasa ada pertemuan rahasia, anjay. Bukan pertemuan rahasia sih, lebih kepada ngopi bareng teman-teman di kampung gitu. Tapi lebih spesifik ini ya seperti kumpulan gitu. Terus yang saya rasakan dari perkumpulan itu, ngopi-ngopi itu banyak banget dari mengenali diri sendiri juga, bagaimana kita melihat ke depan, terus juga ya apa banget ya, bangke banget nih ngobrol. Saya merasakan diri saya mendapatkan sesuatu yang lebih, alhamdulillah ya, yang mungkin sebelumnya saya melakukan kesalahan di situ, yang dimana ya mungkin hancur kalau ke sana, tapi saya niatkan ya gimana lagi, langgar aja gitu lah janjinya. Jadi saya ke sana, terus juga yang kedepannya mungkin saya akan lebih baik lagi menjadi manusia, lebih menyadari diri sendiri. Terus juga nih, ya gimana, ngobrol aja kemana-mana, mau bahas apa ya, Tuhan gitu ya. Ternyata saya mendefinisikan sekarang Tuhan itu seperti sahabat gitu. Kenapa begitu? Karena saya menyadari bahwa Tuhan itu memberi kita takdir, dan takdir itu ternyata bercabang, bisa ke takdir yang negatif, bisa ke takdir positif. Dan terus dalam perjalanan alur takdir ini, kalau kita bagus, kalau kita menghayati semua tragedi, semua perjalanan diri saya sendiri, bukan kita lah, diri saya sendiri, ada clue-cluenya ya. Seperti saya kemarin ingin keluar dari zona apa ya, zona keresahan saya, terlalu banyak nonton scroll video bisa berjam-jam. Di sana saya ya berharap, dan apa ya kuncinya, kata saya tuh. Dan ketika itu saya buka YouTube seperti biasa, nonton podcast, dan di situ ketemu tuh di Malaka Project, ya di sana itu Coki sama Perry lagi ngobrol-ngobrol tentang film. Oh, itu clue-nya, keluar dari keresahan diri saya sendiri dengan cara menonton film. Saya mulai bukan mulai mau menonton film gitu, hingga akhirnya nonton gitu. Nonton film dari Spider-Man, Avengers, sekarang lagi Loki gitu. Nonton gitu. Anime juga sih, tapi kemarin mah anime juga jalan, tapi lebih kepada kemarin tuh anime jalan, scroll jalan. Tapi sekarang lebih kepada nonton full, namanya tuh full movie film-film gitu. Itu juga sama-sama memakan waktu sih. Scroll juga memakan waktu, nonton film juga memakan waktu. Tapi pembedanya ada di lebih berkualitas dalam memahami diri sendiri. Kalau scroll itu lebih pada chaos ya untuk penerimaan informasinya. Tapi kalau film itu mantap banget. Kalau nonton film ya, saya bisa merasakan bagaimana alur ceritanya, berpikir juga, terus menganalisis, memahami film itu tersebut. Gitulah, mantap banget ya. Selalu ada clue-clue dalam kehidupan ini. Terus apa ya, banyaklah clue-clue yang saya dapatkan, terus saya hayati, ketemu kuncinya. Seperti tadi juga nonton Loki gitu, atau nonton Spider-Man. Saya nonton Spider-Man kan, pengen lah sekarang nonton bioskop mungkin minggu depan ya. Semoga aja bisa. Fuck bitch. Suaraan merendah tadi, sangat-sangat
Tes tes sudah 3. Aduh, barusan mati guys. Saya ngobrol apa sih dari tadi? Berarti nggak ada suaraan ya? Sudah lah. Ini tersambung nggak ya deh? Ya mungkin tersambung. Nggak tersambung juga nggak apa-apa. Gegernya mana? Ginian saya ngobrol dari tadi. Tapi ininya agak kocak. Udahlah, nggak apa-apa. Terima aja, gengs. Itulah dari tadi saya, kalau terdengar ini suaranya ya. Dari tadi saya memaparkan diri saya sendiri bagaimana memahami takdir, terus takdir itu bisa bercabang ternyata ya. Takdir negatif positif, terus kalau kita tahu akan hal takdir itu dengan terjadinya clue-clue yang ada, kita memahami, menghayati, kita akan menemukan clue-clue ya, petunjuk-petunjuk ke arah yang lebih baik gitu ya. Seperti contohnya saya kemarin ada berpikir begini, saya tuh resah dari nonton video gitu ya, bukan nonton video, scroll terlalu banyak informasi yang diserap hingga mengakibatkan keresahan gitu untuk diri saya sendiri. Terus apa sih kuncinya? Saya belum menemukan tuh dari sana, masih ada tanda tanya gitu. Dan ketika itu saya beberapa hari kemudian saya biasa kan nonton juga YouTube gitu ya, ada, bukan nonton, dengerin podcast gitu, hingga akhirnya ketemu video Ferry Irwandi sama si Coki ngebahas film. Di sana saya mulai tertarik dan ya nonton film, dan kemudian ya kuncinya itu film. Saya lebih bisa keluar ya, keluar dari keresahan itu, lebih berpikir jernih sekarang karena kalau nonton film itu lebih terarah gitu ya, lebih memahami satu konteks, lebih lebih menghayati, terus lebih menganalisis. Kan kalau bedanya dengan apa namanya tuh, dengan nonton scroll gitu, terlalu banyak informasi, penghayatan juga kemana-mana. 30 detik, coba bayangkan kita memahami, skip lagi, memahami lagi, skip lagi, hingga penumpukan informasi gitu. Dan mungkin keresahan saya yang kemarin itu terlalu banyak informasi, jadi lebih baik nonton film gitu. Itulah clue dimana takdir ada gitu dan bisa dipilih. Caranya gimana? Melihat clue-clue itu tersebut. Dan banyak lagi dari clue-clue yang saya dapatkan ya. Dari apa juga, dari Spider-Man kan. Dari Spider-Man ternyata ya seperti diri saya sendiri. Kemarin nonton Spider-Man 1 2 3, bukan 1 2 3. Far Home Away, No Brain, bukan, belum Brain Y ya. Tiga Spider-Man terakhir ya sebelum Infinity War gitu. Itu nonton hingga akhirnya nonton bukan video YouTube yang dimana membahas Spider-Man, atau siapa pemeran Spider-Man teh, si pakarnya ya, parkernya apa namanya tuh, lupa, pakar gitu lah. Nah di sana itu ternyata ya dalam video itu menjelaskan bahwa Spider-Man itu adalah Spider-Man, dan di dalam Spider-Man itu ada Parker, dan dimana pahlawan yang sebenarnya itu bukan si Spider-Man, melainkan dimana itu si Parker itu sendiri. Karena dalam video itu menggambarkan bahwa kalau si kostum Spider-Man dipakai oleh orang lain seperti dokter apa ya, pokoknya dipakai oleh orang lain gitu ya, ternyata itu beda. Ada yang menjadi jahat si Spider-Man-nya, ada yang menjadi ambisius dan lain-lainnya, negatif, ada negatif, terus ada yang juga dipakai positif, cuma tidak bisa melebihi si Parker ini. Jadi gitu. Jadi si cangkang ini gimana kita, apa ya, si cangkang Spider-Man ini ya, kalau dalam kehidupan analoginya seperti saya Rian, tapi di dalam diri saya itu ada yang lebih, topeng gimana, bukan topeng ya, melekat di diri kita.
Kalau yang sudah menemukan di mana itu aku gitu ya, entah itu aku ini sama dengan si Spider-Man ini ya, dan Parker ini di mana saya Rian Abdul Rahman gitu. Jadi gitu. Dan bagaimana kita menggunakan apa yang ditakdirkan. Kalau Spider-Man digigit laba-laba itu udah ditakdirkan untuk dirinya sendiri kan. Dan saya juga di sini siap ini bagaimana saya menjalaninya gitu. Kalau baik ya mungkin bermanfaat bagi banyak orang, bagi banyak semua orang seperti Spider-Man. Tapi ya semoga saja saya bisa menjadi Spider-Man aja. Bukan menjadi bisa beramat gitu ya dalam daya juangnya, semangatnya, energinya, eh gaya berpikirnya, tindakannya yang konsisten, terus ambisinya yang dipakai ke kebenaran gitu ya. Tapi ada juga sih kekurangan-kekurangan dari Spider-Man juga yang dimana dia selalu ingin menyelamatkan semua orang yang dimana itu tidak bisa ya, karena kematian itu udah takdir. Segimanapun kita menyelamatkan, kalau memang bukan takdirnya itu kan ya adalah yang mati. Dan di sana ketika kematian itu terjadi dan kita tidak bisa menyelamatkannya, harusnya kita berdamai bukan menyalahkan diri sendiri. Kenapa kita tidak bisa menyelamatkannya itu pertanyaan yang kurang untuk diri kita sendiri gitu ya. Karena kita manusia biasa, tidak semua keinginan kita bisa tercapai. Tuh, 8 menit lagi kita video ini, gengs. Terus juga, ya, kekurangan Spider-Man itu apa ya? Tadi terlalu ambisius terhadap dirinya sendiri, menyalahkan ketika kematian orang lain. Rasa patriotnya bagus, cuma ada sesuatu hal-hal yang mungkin harus dikurangi gitu ya. Tapi juga bagusnya itu dia daya tahan penyelamatannya ya, bukan daya tahan, hatinya selalu ingin menyelamatkan semua orang itu plus juga sih, yang dimana sampai ke musuh-musuhnya saja dia tidak ingin melukai atau membunuh gitu ya. Secara langsung kan villain-villain dalam Spider-Man itu matinya bukan oleh Spider-Man, oleh keinginan membunuhnya, tapi ya kejadian yang dari alam, dirinya sendiri oleh villainnya dan lain-lain. Apalagi kekurangan Spider-Man, segitu mungkin ya. Terus ya apa ya, lebih bisa mengatur untuk diri saya sendiri ke depannya, lebih bisa mengatur waktu mungkin ya, bagaimana batasan-batasan waktu, terus bagusnya gimana, terus jangan berleha-leha, mau bakar semangatmu, bakar jiwamu. Terus kemarin juga mendapatkan bagaimana apa ya, manipulasi itu ternyata bukan terhadap orang lain ya, manipulasi juga bisa dilakukan kepada diri sendiri. Terus saya juga menemukan video tentang apa ya, ada komika yang bernama Abed apa siapa itu, lupa lagi saya namanya tuh. Dia memanipulasi dirinya sendiri itu betul 13-14 tahun ya. Pokoknya dia ke Jakarta, dia mulai berubah dari yang dulunya itu nakal, bader, terus juga lumayan pintar berakal, ngobrol ya seperti saya, manusia biasa. Tapi dia membuat topeng kepada dirinya sendiri ketika ke Jakarta itu, membuat dirinya bukan ke Jakarta masuk stand up ya, mengikuti suci gitu ya. Dia membuat dirinya sendiri lebih tolol, terus mau ngelakuin apapun ya sebagai topeng yang diterima oleh dunia entertain. Dia mau ya membangun gitulah, bagus banget pikirannya.
Sebagaimana di acara berdiri di puncak hingga tahun ini, dia terus by step meningkat dengan memanipulasi dirinya sendiri, bego, tolol gitu. Video goals itu yang harus kamu lakukan, yang bukan menjadi tolol ya, manipulasi terhadap diri sendiri. Terus arah tujuan itu lebih kompleks, lebih bagaimana kita bisa apa ya, mengejar. Saya juga pernah ada tuh di posisi itu, di posisi ketika udah after tuh mau bunuh diri waktu itu kan. Cara udah itu di saya ada di sana di suatu titik itu saya ya ada di fase titik pengejaran tujuan itu udah pasti pas banget tanpa gangguan apapun. Saya belajar, saya mau ke Jepang itu kan belajarnya yang edan-edanan sampai ratusan kata. Sekarang kan susah untuk menghafalkan ratusan kata gitu. Waktu itu kan is konsisten banget gitu ya. Ya, bagaimana caranya kita. Nah, ini manipulasi sendirinya juga itu bukan ke arah negatif ya, ke arah positif. Dimana bagaimana kita bisa menerapkan energi yang berlebihan, dilebihkan itu ke arah yang positif dan membakar diri kita. Tidak apa, capek juga karena ya namanya juga hidup. Terus terbakar juga gak apa-apa kalau kalau apa ya namanya tuh, kalau memang untuk tujuan yang baik. Kemarin kan saya sendiri merasa what the fuck gitu ya, saya capek gitu, tapi ya udah gak apa-apa gitu ya, demi tujuan, demi apa, demi tujuan, demi itu, demi yang diinginkan kan tidak ada salahnya. Tapi ketika kita gagal di situ, kita harus ngerem. Saya harus ngerem ya, dimana ada batasan karena kita juga manusia, takdir juga bertindak di situ. Terus jangan menyesal, syukuri saja, bersyukur kalau ada kegagalan. Tadi juga tuh ya, bentar-bentar. Kalau ada kegagalan harus bersyukur, terus kalau ada keberhasilan jangan terlalu senang gitu ya. Bersikap netral aja. Tadi juga kan ada peristiwa di mana pelanggaran, harusnya itu kita senang gitu ya, bukan greget. Harus bukan senang sih, harus bersyukur, menikmati dan tidak terlelap oleh emosi itu. Harusnya belajar bisa seperti kan. Nah, saya juga mendapatkan pemikiran gini, tadinya kemarin tuh saya mencari di AI gitu tentang bagaimana, bukan apakah terjadi banjir di sana. Saya mencari banjir besar gitu ya, tentang Nabi Nuh. Terus juga ada ternyata bukan dari kitab Islam saja yang ada Nabi Nuh, Kristen juga ada. Terus ada juga dari kitab tertua ada itu dituliskan, dari cerita Raja Gilmes ada tuh Nuh, bukan Nuh, Bahtera gitu. Terus ada juga ternyata emang ada namanya tuh bukti-buktinya gitu ya, bagaimana itu terjadi si banjir besar itu. Terus juga setelah itu saya mencari penyebab banjir itu, ternyata dahulu kala itu ada zaman es. Terus zaman es itu mencair karena terjadinya perubahan rotasi di bumi, mengakibatkan pencairan di bumi hingga ya longsor. Kalau saya ingat itu nonton di Ice Age gitu ya, yang bukan mutan, uh, film bukan dinosaurus, purbakala, ya mamut nonton mamut kan, itu dunia es, mereka mengungsi karena esnya itu mencair. Nah gitu. Nah terus saya berpikir lagi, mencari lagi kenapa dingin gitu ya menjadi es. Ternyata itu terjadi karena adanya matahari. Dan
fakta terbaru yang saya temukan, ternyata dunia itu, bumi ini sebenarnya adalah kedinginan gitu ya. Berarti kalau sesuatu yang nol itu ya kehampaan gitu ya. Berarti Tuhan itu adalah kehampaan itu sendiri menurut saya ya. Kenapa begitu? Karena ternyata bumi juga kalau tidak ada penyinar mataharinya itu adalah nol sendiri ya, kedinginan. Berarti dalam mengenal Tuhan juga harus ada kekosongan diri sendiri gitu lah. Karena Tuhannya juga kosong, bagaimana kita mengenal di Tuhan itu, ya kita harus mengosongkan diri kita sendiri. Kalau diibaratin matahari dalam diri kita itu adalah emosi, nafsu, cinta, marah, dan lain-lain. Berbagai emosi. Nah itu adalah matahari. Ketika kita ingin mendekati Tuhan kita sendiri ya, itulah dikiamatkan. Kiamatkannya bagaimana? Menghilangkan, menuju kedinginan kehampaan itu sendiri. Saya menemukan bagaimana Tuhan itu ada, bukan ada ya, dari kehampaan Tuhan itu. Mungkin karena ya spekulasi juga sih. Sebagian besar lebih kepada bukan Tuhan itu dari kehampaan. Salah satu sifatnya dari kehampaan, karena bukan banyak banget Tuhannya. Tuhan itu tidak bisa dibaca, tidak bisa dipahami oleh nalar kita yang terbatas, diri saya yang terbatas. Jadi mungkin itu hanya sepercik pengetahuan saya terhadap Tuhan. Nah gitu lah intinya. Bukan hal yang paten bahwa Tuhan itu kapan, bukan begitu. Maksudnya tuh Tuhan itu ada sebagian kecil, bukan sebagian kecil ya, bukan salah satunya. Ada dari unsur, jika kita mau mengenalnya bisa lewat kehampaan gitu gengs. Ya gitulah. Terus ya begitulah mungkin untuk malam hari ini, video hari ini. Untuk diri saya sendiri ke depannya mungkin lebih belajar bagaimana cara ngobrol ini rada keras gitulah. Jangan terlalu pelan untuk ngobrol juga. Energinya agak dipresin, agak dikeluarin gitu ya. Tapi kalau buat video keren juga ya, agak lebih dekat agar latar belakangnya agak kelihatan. Mungkin juga bisa. Artikulasi, kejelasan ngobrol, merangkai kata yang harus diperbaiki. Intonasi, suara, volume, banyak banget. Semoga aja ke depannya bisa saya nah ini nih agak pelan-pelan gini ya. Semoga aja nanti bisa gitu ya merubah cara berbicara, terus juga berintonasi juga lebih enak didengar, bagaimana kita berbicara, speak up lebih enak gitu, kepada kamera gitu ya. Oke, seperti ini nih. Keren juga ya kalau pembahas, tapi enggak kayak gini-gini juga ya. Lebih kepada ya begitulah, enak juga kan ngobrol begini. Gitu, ngobrol ya gitu pakai tangan kalau bisa, terus intonasi yang keluar, terus enggak ditahan, lebih enak, lebih berartikulasi, lebih jelas ya begitulah, lebih berkarakter gitu. Ini Rian loh, ini Rian yang sebenarnya. Jangan ya begitu saya mendengarkan, jangan gitu, jadi lebih kepada keluarkan energinya, keluarkan, lebih ngobrol lebih santai, lebih keluar, lebih berstruktur intonasi. Ini saya nih ada energi terkumpul, cara ngobrol yang enak banget gitu. Ini saya Rian, yang diberi Rian, nama Rian gitu ya. Ini harus ngobrol. Mungkin kedepannya buat konten seperti ini, lebih berekspresi, lebih keluar Riannya. Gitulah. Oke, mungkin sekian untuk saya ngobrol di sini. Endingnya cukup
gila ya, agak-agak stres gitu, tapi gak apa-apa lah. Terima kasih untuk diri saya sendiri. Ya, besok membuat lagi video, bukan besok, ya gimana nyawa sayanya. Semoga aja bisa terus membuat video agar saya lebih enak gitu buat videonya. Dan jangan geger nyaman gitu. Ngobrolnya tuh geger nyaman. Capek oke geger nyaman. Oke, terima kasih untuk diri sendiri. Bila itu, bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.